Pernah nggak sih kepikiran yang tadinya seorang streamer YouTube terkenal tiba-tiba jadi tahanan polisi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salwa Aulia dari program studi hubungan masyarakat dan komunikasi digital dengan NIM 14144252018, dan hari ini aku akan membahas terkait dengan kasus yang lagi viral banget, yaitu penghinaan terhadap suku Sunda yang dilakukan oleh seorang streamer YouTube terkenal yakni Resbob. Gimana kelanjutannya? Yuk, let's check it out! Nah, teman-teman, kasus ini dimulai dari Desember 2025, di mana Resbob ini lagi live streaming di YouTube-nya dari dalam mobil. Nah, dia tuh marah-marah ke supporter Persib, yaitu Viking gitu ya, sama menghina suku Sunda dengan menyebutkan anjing. Ini tidak bisa ditoleransi ya, karena sudah menyenggol SARA atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Pokoknya semua Sunda Viking Viking. Nah, video ini langsung viral karena memang lagi streaming gitu ya, dan ditonton oleh ribuan orang. Nah, netizen protes keras dan tagar hashtag Resbob Hina Sunda ini akhirnya trending di Twitter. Di tanggal 11 Desembernya tahun 2025, laporan resmi masuk ke Polda Jawa Barat. Pelapor utamanya itu dari fans Persib, yakni Viking Persib Club ya, dan Rumah Sunda Ngahiji. Mereka anggap ini ujaran kebencian berbasis SARA, dan mendengar hal itu Resbob langsung panik dan langsung unggah video klarifikasi di media sosial dia, yaitu Instagram dan juga TikTok. Dan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Dan dia bilang di situ kalau dia meminta maaf atas ucapan yang menyakiti. Tapi maafnya nggak diterima secara mentah-mentah oleh netizen tentu aja. Dan malah tanggal 13 Desembernya ini rumahnya di Jawa Barat itu digeruduk massa yang marah. Mereka teriak tuntut hukum dan polisi datang untuk amanin situasinya. Dan karena hal itu terjadi, Resbob langsung kabur dan menjadi buronan polisi. Mendengar Resbob yang kabur dan menjadi buronan, polisi langsung gerak cepat, dan pada tanggal 15 Desember 2025, akhirnya Resbob ditemuin diciduk di sebuah desa terpencil di Semarang, Jawa Tengah. Pada saat itu juga, ketika ditangkap, Resbob langsung dinyatakan dan ditetapkan sebagai tersangka. Besoknya, tanggal 16 Desember, Resbob ini resmi ditahan di sel khusus Mapolda Jabar sambil pemeriksaan. Ancaman yang didapat dari adanya kasus ini adalah 6 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah. Dan sampai sekarang dia, seorang Resbob yang tadinya streamer terkenal ini, menjadi lesu tertunduk pakai baju tahanan. Jawa Barat, khususnya suku Sunda, semua peguyuban, Viking, pokoknya semua masyarakat Sunda, saya minta maaf ya, sebesar-besarnya, tolong maafin saya menyesal atas perbuatan saya menyesal, maafin, saya ingin berdamai. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih bisa dianggap bersalah gitu ya oleh hukum, polisi jerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE, dan pasal 45A ayat 2 yang isinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Buktinya apa? Udah banyak tersebar banget di media sosial, yakni video live-nya, rekamannya itu masih ada, dan saksi netizennya itu banyak banget. Jadi plus laporan korbannya ini sudah termasuk tindak pidana, seperti itu. Dari kasus Resbob tadi, sekarang kita akan menganalisis dan memandang dari sudut sosiologi.
Dari kacamata sosiologi, kasus ini nunjukin dinamika konflik identitas di masyarakat digital Indonesia. Menurut teori konflik Karl Marx atau Max Weber, ujaran lesbob itu picu polarisasi kelompok, yang dimana suku Sunda dan Viking ini punya ikatan solidaritas yang kuat, yang dimana saat dihina, mereka tuh mobilisasinya itu cepat banget dan langsung viral di media sosial. Ini termasuk bentuk kolektif eversense atau semangat bareng untuk lawan ancaman dari luar suku mereka gitu. Ini selain memang memperkuat solidaritas mereka untuk terus melawan ancaman yang ada, tapi ini juga bisa mengundang risiko disintegrasi sosial nasional karena sudah menyangkut SARA seperti itu. Kalau dilihat dari dampaknya, kayak masa geruduk rumah, terus tagar viral, boykot konten lesbob gitu ya. Ini contoh moral panik di era digital sekarang, dimana satu video itu bisa inflame emosi ribuan orang gitu ya. Dan positifnya apa? Positifnya itu dorong kesadaran anti SARA. Dan negatifnya bisa lahir vigilante justice atau masa ini ambil hukum sendiri. Kasus ini tuh ngingetin kita sebagai masyarakat majemuk di Indonesia, identitas suku itu sensitif, dan apalagi ditambah dengan rivalitas supporter bola yang udah panas tadi, jadi makin nih gitu. Dan lebih dalam lagi kita berbicara tentang sosiologi hukum, ini nunjukin negara intervensi cegah anomie atau kekacauan sosial, tapi medsos ini ubah norma, apa yang dulu bisik-bisik sekarang live global gitu ya. Dan generasi Z dan milenial ini sebagai netizen utama punya norma baru, yaitu adalah cancel culture terhadap hate speech yang para influencer itu sudah menurut mereka tidak lagi gitu ya, tidak lagi relevan dengan dunia digital. Dari sudut hukum, kasus ini klasik pelanggaran UU ITE, pasal kebencian. Kebebasan berpendapat memang dijamin di UUD 1945, pasal 28E ayat 3, tapi dibatasi UU ITE untuk melindungi martabat kelompok. Dan pasal 28 ayat 2 tepat karena bukti digital itu kuat. Ada timestamp live, view count, komentar saksi, dan banyak lagi. Prosesnya mulus, dimulai dari laporan, penyelidikan, penangkapan, sampai menjadi tersangka sesuai dengan KUHP. Di Resnaker Polda Jabar bilang ini cegah provokasi digital juga harmoni sosial. Kalau kontroversi pastinya ada. Kritikus bilang UU ITE ini adalah undang-undang karet, di mana bisa kriminalisasi ekspresi. Namun di sini enggak karet karena hinaan vulgar yang dituju oleh seluruh suku ini jelas intent kebencian, bukan kritik gitu. Kalau dilihat dari ancamannya yaitu 6 tahun penjara, itu berat, dan ini menjadi efeknya tuh ke streamer yang lain gitu ya. Dan plus denda 1M itu bikin mikir 2 kali untuk para streamer berbicara mengenai pendapatnya gitu ya. Hukum pidana elektronik efektif di era ini, tapi masih butuh revisi biar proporsional. Nah, kasus lesbob ini jadi uji coba penegakan cyber law di Indonesia, guys. Berdasarkan rapat Rektorat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa, dan demi menjaga integritas institusi serta nilai-nilai kebangsaan yang kami junjung tinggi, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan, NPM 24520017 berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO. Intinya, resub dari streamer terkenal nih di YouTube bisa jadi tahanan gara-gara satu live ujaran kebencian terhadap suku. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah berpikir dulu sebelum posting apapun dan hormati selalu SARA. Dari sosiologi, jaga solidaritas nasional, dan dari hukum, taat aturan digital. Yuk kita sama-sama bangun ruang digital yang aman dan damai.